Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Malam ini kita akan membahas sunnah-sunnah dalam sholat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada di dalam sholat itu ada namanya sunnah-sunnah sholat. Yang namanya sunnah berarti sebuah perintah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya tidak wajib. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Ini sunnah-sunnah sholat. Meskipun namanya sunnah-sunnah sholat, yang kalau ditinggalkan tidak akan mendatangkan siksa, tapi sunnah-sunnah sholat ini bisa menyempurnakan sholat kita, bisa menyempurnakan pahala dari sholat kita. Maka hendaknya kita lakukan. Nah, sunnah-sunnah dalam sholat itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ini kemarin sudah kita sampaikan, yaitu adzan dan iqamat. Sunnah-sunnah sebelum sholat. Yang kedua, sunnah-sunnah yang diperintahkan di tengah-tengah sholat. Sunnah-sunnah yang diperintahkan di tengah-tengah sholat. Nah, ini nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah yang diperintahkan setelah sholat. Jadi ada 3 tadi ya. Sunnah-sunnah yang diperintahkan sebelum sholat. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang diperintahkan di tengah-tengah sholat. Dan yang ketiga sunnah-sunnah yang diperintahkan setelah sholat. Nah, kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan sebelum sholat. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sunnah-sunnah yang diperintahkan di tengah-tengah sholat. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Jadi sunnah-sunnah yang diperintahkan di tengah-tengah sholat itu ada 2. Yang pertama adalah dinamakan dengan istilah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang seandainya ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini namanya sunnah ab'ad, yaitu sunnah-sunnah yang seandainya ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah sunnah hayat. Yaitu sunnah-sunnah yang seandainya ditinggalkan maka tidak
bisa diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hayat yaitu sunnah-sunnah yang seandainya ditinggalkan maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Baik, kita akan memulai sunnah ab'ad. Ya, tadi sudah saya baca sedikit. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Sunnah dalam sholat. Maksudnya dalam sholat berarti yang diperintahkan di tengah-tengah sholat. Itu ada 2. Nah, ini yang termasuk sunnah ab'ad tadi, yang bisa diganti dengan sujud sahwi seandainya ditinggalkan karena lupa. Jadi sunnah di dalam sholat yang termasuk sunnah ab'ad itu ada 2. Yang pertama adalah at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal atau tahiyat awal, tasyahud awal. Tasyahud awal. Nah, dasarnya yang menunjukkan bahwa tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qoma minathnataini minadzuhri lam yajlis bainahuma. Jadi suatu ketika Rasulullah itu setelah melakukan 2 rakaat dari sholat zuhur, beliau tidak duduk. Seharusnya kan duduk ya, tasyahud awal, tapi beliau berdiri. Ya, beliau berdiri. Maka kemudian falamma qadha sholatahu sajdataini. Maka kemudian setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Tsumma sallama ba'da dzalik. Kemudian beliau salam. Nah, ini ketika Rasulullah lupa tidak tasyahud awal, maka kemudian di akhir sholat beliau kemudian sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, tidak sekali. Ya. Sujud sahwi. Nah, ini dasarnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa tasyahud awal itu bagian dari sunnah ab'ad. Ya. Artinya apa? Nek ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wal qunutu fis subhi. Ini kita sedang mengkaji kitab dalam mazhab Syafi'i, ya. Wal qunutu fis subhi, kunut dalam sholat subuh. Wa fil witri fin nisfi ats-tsani min syahri Ramadhana. Dan kunut pada sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Kunut di dalam sholat subuh dan di dalam sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Nanti saya sampaikan dasarnya atau dalilnya. Ini yang kedua, yang termasuk sunnah ab'ad, yaitu kunut dalam sholat subuh dan dalam sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Dasarnya adalah, ya, dasar yang menunjukkan hal ini, ya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik itu adalah khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Jadi faham perilaku Rasulullah, paham. Bahkan masalah rumah tangga Rasul juga paham karena tinggalnya bersama Rasulullah yang selalu melayani Rasulullah. Nah, Anas bin Malik mengatakan,
mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa yaqnutu fis subhi, senantiasa melakukan kunut dalam sholat subuh, hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang kunut sholat subuh. Ada lagi hadis yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qad su'ila, sungguh Anas bin Malik pernah ditanya, aqonatan nabiyyu as-subha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dalam sholat subuh? Qala, Anas bin Malik menjawab, na'am, iya. Faqila lahu, maka kemudian ditanyakan lagi kepada Anas bin Malik, awaqonata qablar ruku, apakah beliau itu kunutnya sebelum ruku? Dijawab oleh Anas bin Malik, ba'dar ruku'i yasiron, kunutnya beliau dilakukan setelah ruku, selepas ruku baru kunut. Nah, ini beberapa hadis ya, masih banyak hadis yang lain. Ya, saya bacakan lagi nih dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila Rasulullah itu mengangkat kepala ya dari ruku, berarti dari ruku kemudian berdiri, fi sholati subhi, dalam sholat subuh, fi raq'ati tsaniyati, dalam rakaat kedua, rafa'a yadaihi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, yad'u bihadzal du'ai, beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang kesunahan kunut dalam sholat subuh. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, Hasan bin Ali pernah berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Nah, ini yang dalil kesunahan kunut di sholat witir separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Jadi Hasan bin Ali pernah berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna fil witri, yang aku baca, aku ucapkan dalam sholat witir. Apa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini redaksi atau teks kunut ya. Kemudian qala Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun, ini hadis hasan. Nah, ini hadis hasan. Nah, ini di antara dalil tentang kesunahan kunut, baik itu kunut dalam sholat subuh ataupun kunut di sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Ada hadis lain ya, hadis lain yang lebih spesifik lagi terkait dengan kunut di sholat witir separuh yang kedua di bulan Ramadan, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Ubay bin Ka'bin, bahwasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu ammahum, pernah menjadi imam yakni fi Ramadan, maksudnya di bulan Ramadan, imam sholat tarawih. Wa kana yaqnutu fin nisfil akhiri min Ramadan.
Ubay bin Ka'ab ketika menjadi imam di sholat tarawih di separuh yang kedua itu kunut, ya, membaca kunut. Nah, ini dasar yang lebih spesifik yang menunjukkan kesunahan kunut di sholat witir separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Konon di Masjidil Haram ketika bulan Ramadan, ya, yang pernah umroh di sana, ya, itu juga melakukan witir. Melakukan kunut di sholat witir di separuh yang kedua di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Kalau nggak percaya monggo bareng-bareng nanti kita umroh, ya, sama-sama, ya. Amin, Allahumma amin. Seperti itu kata teman-teman yang sudah pernah Ramadanan di sana. Jadi di separuh yang kedua di bulan Ramadan itu di sholat witirnya itu melakukan kunut. Nah, ini termasuk sunnah abad. Yang pertama tadi ada tasyahud awal, kemudian yang kedua adalah kunut dalam sholat subuh dan sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan.